Baik, selamat pagi semuanya. Hai minasang, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Baik, sebelum masuk pelajaran untuk pagi hari ini, mari kita haturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Hai, kita masuk masih di materi Goju Nikakara Goju Sang Madedes. Ini materinya ada bab 52 dan 53. Kita mempelajari masih ke kata kerja. Minggu lalu itu mempelajari bentuk temo ideska dan kita menyatakan barang yang diinginkan ya. Naniga hoshi deska. Hoshi des. Baik, untuk hari ini Pak Fukushi ulang dulu pelajaran yang minggu lalu. Ini mengenai pola kata kerja bentuk T, karena minggu lalu masih ada yang kurang. Kita belajar masih di kata kerja. Ingat lagi sekali kata kerja doshi dibagi 3, yaitu godang doshi kelompok 1, ichidang doshi kelompok 2, fukisoku doshi kelompok 3. Nah, di sini kita belajar pola T, yang sebelumnya kita pernah belajar bentuk lampau, pola ta, bentuk larangan naide, kudasai, itu bentuk tawaran masengka, bentuk sopan mas, itu sesuai dengan tugas yang Pak kasih di e-learning. Nah, sekarang kita masuk ke pola bentuk T. Nah, perhatikan, di sini pola bentuk T yang kalian pelajari ada 2. Yang sudah kalian pernah pelajari yaitu kata kerja bentuk T imas, itu artinya bentuk sedang. Rumusnya sudah Pak kasih minggu lalu, itu caranya ada memakai rumus untuk kelompok 1 godang doshi, cirinya ada 9, yaitu utsuru bumunu kugusu, itu cirinya memakai rumus, ada 5 rumus untuk kelompok 1. Masih ingat? Ada 5 rumus yang berakhiran utsuru pakai double T, bumunu pakai D, ya sudah ada. Ya, berarti sudah memahami. Nah, di sini ada contohnya, Pak ulang lagi sekali, ada tabete imas, artinya sedang makan, yonde imas, sedang membaca, kaite imas, sedang menulis. Nah, itu sesuai kata kerja kelompok masing-masing ya, menggunakan perubahan rumusnya. Perhatikan lagi sekali, itu untuk bentuk T imas. Misalnya saya sedang makan di kantin. Watashi wa kantin de tabete imas. Kenapa tidak pakai tabemas? Karena saya sedang makan. Kalau saya makan di kantin baru pakai tabemas. Itu bedanya. Watashi wa kantin de itu partikel untuk mencontohkan di, tetapi ada kegiatan. Ingat lagi sekali, tabete imas sedang makan. Tabemas, tabete imas. Beda itu ya, kalau tabete imas sedang makan, tabemas makan. Tabe maseng tidak makan, itu bentuk negatifnya. Ini waktu kelas 11 sudah Pak jelaskan untuk perubahan kata kerjanya ada berbagai macam perubahan. Yang kita pelajari hari ini adalah bentuk T. Nah, itu yang sudah pernah kalian pelajari, sudah pernah kalian latihkan, itu mengenai T imas. Yang kedua, kita masuk sekarang pola yang Atarashi Kotoba. Ini ada beberapa kosakata baru. Itu mengenai kata kerja bentuk temo i deska. Nah, masih belajar di pola kata kerja bentuk T. Tetapi di sini menggunakan pola mo i deska. Artinya bolehkah. Nah, ini digunakan untuk meminta izin ya untuk melakukan kegiatan tertentu. Misalnya pas kalian belajar mau permisi menggunakan pola ini.
Misalnya mau ke toilet. Sensei, toire itemo desu ka? Itu misalnya. Guru, boleh saya pergi ke toilet? Masih di bab itu ya. Perhatikan bukunya. Di sini Pak sediakan ada 3 contoh. Yang pertama, mitemo desu ka? Boleh menonton. Kaitemo desu ka? Bolehkah pulang? Nondemo desu ka? Bolehkah minum? Misalnya nanti kita buat contoh kalimatnya yang terakhir, misalnya kombang nih, sakura restoran de sake o nonde moi desu ka? Itu misalnya. Kombang nih, sakura restoran de sake o nonde moi desu ka? Siapa yang bisa artinya? Kombang malam ini, sakura restoran de di restoran Sakura, sake o nonde moi desu ka? Bolehkah minum sake ya? Nonde moi desu ka? Bolehkah minum sake? Sake wa nomi mono desu. Nihon no nomi mono. Minuman Jepang ya. Nah, itu menggunakan bentuk temo i desu ka. Nah, di sini penjelasannya untuk penggunaan bentuk temo i desu ka. Yang pertama untuk meminta izin. Dalam kegiatan apapun ini ya, tidak hanya di sekolah saja. Dimanapun menggunakan bentuk temo i desu ka. Misalnya, bolehkah saya masuk? Hai temo i desu ka? Bolehkah saya duduk? Suwate moi desu ka? Gitu. Untuk meminta izin. Terus menggunakan berbagai macam rumus dalam perubahan kata kerjanya yang Pak sediakan minggu lalu. Sudah mengenai rumus bentuk temo ides ka, itu penggunaan kata kerja bentuk T. Nah, sekarang apabila dalam percakapan atau kaiwa, bahasa Jepang, dalam meminta izin, jika kalian diizinkan oleh lawan bicara, misalnya terhadap senseinya, sensei toire ite moi desu ka? Itu misalnya kalian bertanya. Sensei toire ite moi desu ka? Sensei, bolehkah saya pergi ke toilet? Jika senseinya mengizinkan, hai i desyo. Apapun itu ya jawabannya, hai i desyo. Ie ikemasen, jika tidak diperbolehkan. Itu jawabannya pasangannya. Nah, untuk tugas di e-learning sebelum kita ke contoh, Pak sudah sediakan tugas 2-nya. Kalian membuat kalimat dengan membuat pola-pola kata kerja yang sudah pernah kita pelajari. Ya, ada yang bentuk tawaran. Sudah dikerjakan e-learningnya? Sudah? Ya, sudah ada beberapa ya. Terima kasih. Untuk yang lain silahkan dilatihkan dan dikerjakan. Ada bentuk masenka, ada bentuk kotoga arimas, itu pernah. Ada bentuk dekimas, menyatakan bisa. Bentuk naidek kudasai, larangan, dan bentuk lainnya. Ya, di sana sudah Pak sediakan berbagai macam bentuk kalimat. Nanti untuk ujiannya biar bisa dipahami ya. Dari sekarang kita berlatih. Dan lagi satu, untuk huruf Jepang, baik hiragana maupun katakana, silahkan dilatihkan. Terutama cara membacanya ya. Baik, kita lanjut ke Ray, contoh. Di sini sudah Pak sediakan 2 contoh. Coba Yulia Stuti, Imaska, Yulia Stuti Sangwa, Imaska. Hai Yulia Stuti Sang, Imaska.
Tidak ada ya. Imaseng. Coba Tiara Sang, hai, silahkan dibaca contohnya. Hai, yonde kudasai. Rewa yonde kudasai. Hai Tiara. Sumimasen. Ashita wa umi de oyoide mo ii desu ka? Hai, ii desu yo. Ie ikimasen. Ya, moichido. Ulang lagi sekali, moichido. Sumimasen. Ashita wa umi de oyoide mo ii desu ka? Hai, ii desu yo. Ie ikimasen. Baik, bagus sekali. Untuk Tiara, ada yang ditanyakan materi-materi yang kemarin? Banyak ya, karena kata kerjanya banyak sekali perubahannya. Tolong dilatihkan dengan rumus masing-masing. Ya. Jauh ini udah paham Pak, tapi cuma kurang banyak kata kerja aja. Iya. Kata kerjanya sudah Pak kasih di WA-nya, sudah disampaikan ya oleh masing-masing. Oh, belum. Nanti WA aja Pak, nanti Pak kirimkan kata kerjanya. Ya, yang terbaru. Ya. Ya, nanti biar ada bahan untuk kalian pelajari. Yang lain juga ya. Kemarin kayaknya beberapa P3 sudah, yang lainnya silahkan ya. Sekarang masuk contoh, Pak bacakan. Hai, sumimasen, ashita wa umi de oyoide moi desu ka? Hai, ii desu. Ie ikemasen. Ie ikemasen, ya bukan ikimasen. Kalau ikimasen itu kata kerja bentuk mas. Ya, nanti perhatikan lagi sekali. Hai, sumimasen, ashita wa umi de oyoide moi desu ka? Hai, ii desu. Ie ikemasen. Permisi. Besok apakah boleh oyoi dewanan desu ka? Oyoi dewanan desu ka? Oyoide diambil dari kata dasar golongan 1 pakai oyogu ya. Oyogu itu berenang. De oyoide moi desu ka? Bolehkah besok saya berenang di pantai atau di laut? Hai, ii desu. Ie ikemasen. Kalau diperbolehkan, hai ii desu. Kalau tidak diperbolehkan, ie ikemasen. Ya. Misalnya kegiatan yang lain juga masih banyak ya. Misalnya contoh lain, sumimasen, ashita, puri ubud de, legong dan suami temoi desu ka? Bolehkah besok saya menonton tari legong di Puri Ubud? Hai ii desu, ie ikemasen kalau diizinkan dan tidak diizinkan. Ya, itu silahkan dipelajari lagi. Ingat penggunaan temoi desu ka untuk meminta izin dimanapun dan seperti apapun polanya tetap menggunakan bentuk temoi desu ka. Misalnya, bolehkah saya minta uang gitu misalnya. Ya, pada orang tuanya, bolehkah saya makan, bolehkah saya tidur dan lainnya ya. Hai wakarimasu ka? Wakarimasu ka? Mengerti? Paham? Sambil jalan ya, karena kalau tidak kalian latihkan terus kata kerjanya, nanti lupa rumusnya. Karena bermain rumus kita banyak sekali ada perubahannya, tidak satu saja ya. Sambil jalan kita latihkan. Nah, ini yang minggu lalu. Temoi desu ka, contohnya sudah disediakan. Silahkan perhatikan lagi sekali. Yang nomor 1 ini, Cibangwa menggunakan temoi desu ka, itu yang pola biasa. Yang artinya kita pelajari tadi dan kita latihkan tadi, ini contohnya. Yang merah-merah itu kata kerjanya, dasarnya. Terus yang nomor 2 itu kata kerja plus kata sifat, kalimat satunya memakai node. Node itu karena, baru kita tambahkan temoi desu ka. Hai, misalnya, sensei, onaka ga itai node, toire temoi desu ka? Guru, perut saya sakit
karena perut saya sakit. Bolehkah saya pergi ke toilet? Ite mo. Pergi ya, ini. Ite, iku, pergi. Hai idesho. Ini kalimatnya sudah dikombinasikan. Ini masih mentah. Kalau ini sudah divariasikan ya. Misalnya contoh lain, minta izin, ada yang bisa kalian sampaikan? Okane ga nai no de. Karena uang saya habis. Bolehkah saya minta uang gitu ya? Morau, menerima. Okane o morate mo ii desu ka? Bolehkah saya menerima uang, meminta uang? Hai ii desu gitu misalnya. Ya ikimasen itu sama orang tuanya ya, tergantung penggunaannya. Untuk meminta izin. Perhatikan lagi sekali yang Pak merahkan ini yang pentingnya, yang pola yang harus kalian pelajari. Kata kerjanya di bawah. Nah, sekarang kita masuk Renshu Shimasho. Mari kita berlatih. Sekarang Pak mau dengar suaranya ya, karena lama tidak jumpa, mau dengar suaranya, siapa tahu sudah lancar sekali dalam menggunakan bahasa Jepang ya. Coba Adiani-sang imaska. Hai Adiani-sang. Adiani-sang. Ari Susanti-sang. Imaska? Ada? Belum ya? Hai Ari Susanti. Ya Pak. Mas. Ya. Ohayou. Ayo. Sekarang ini ada contohnya 5 kalimat. Coba Iya. kamu baca. Semuanya Pak. Hai. Ya. Nomor 1, onaka ga itai no de uchi e kaete mo ii desu ka? Nomor 2, guai ga warui nonde hokenshitsu de nete mo ii desu ka? Nomor 3, seki ga deru nonde byouin ne ite mo ii desu ka? Nomor 4, kaze o hita nonde ashita gakko o yasunde hou ga ii desu ka? Nomor 5, netsu ga aru nonde kusuri o nonde mo ii desu ka? Baik, bagus sekali. Aris Santisang, kelas berapa ya? HP berapa? AP 11. HP 11, hai. Belajar lagi ya. Iya. Nah, sekarang seperti biasa Indonesia Godek Nandeska. Dalam bahasa Indonesianya apa kalimat ini? Ini kalian perhatikan di bab 50 itu ada jenis-jenis penyakit. Ada jenis sakitnya ya, sakit yang ringan-ringan, panas, flu, tidak enak badan dan lainnya ya. Sekarang silahkan kalian cari artinya biar memahami kalimatnya. Onaka ga itai no de uchi e kaete mo ii desu ka? Guai ga warui no de hokenshitsu de nete mo ii desu ka? Seki ga deru no de byouin e ite mo ii desu ka? Kaze o hita no de ashita gakko e yasunde hou ga ii desu ka? Netsu ga aru no de kuzuri o nonde mo ii desu ka? Nah, itu beberapa kalimat. Sekarang siapa yang bisa silahkan seperti biasa. Hai Nova-sang. Genki desu ka Nova-sang?
Ohayou gozaimasu. Hai Nova-san. Hai Nova-san. Nomor satu. Hai ohayou gozaimasu. Silahkan artinya nomor bebas ya, seperti biasa nomor bebas. Silahkan. Nomor 1. Hai. Nah, onaka ga itai no de uchie kaete mo ii desu ka? Artinya, karena perut saya sakit, bolehkah saya pulang ke rumah? Hai, bagus sekali ya, ides. Onaka ga itai no de uchi e kaite mo ii desu ka? Karena perut saya sakit, bolehkah saya pulang ke rumah? Berikutnya, bisa Nova? Nomor 5. Hai, lanjut. Nomor 5, Pak ya? Iya. Netsu ga aru no de kusurio no nondemo ii desu ka? Karena saya demam, bolehkah saya minum obat? Hai, netsu ga aru no de kusuri o nonde mo ii desu ka? Karena demam, Bolehkah bolehkah saya saya minum obat? Nonde dasar katanya nomu, kusuri itu obat. Ya, bagus sekali. Masih bisa lanjut? Sorry lupa. Yang tadi nomor 1 kata kerjanya kairu ya. Ya. Kaite mo ii desu ka? Kalau yang nomor 5 nonde, nomu, minum. Kaite wa pulang ke rumah ya. Netsu ga aru no de kusuri o nonde mo ii desu ka? Silahkan yang lain. Atau masih Nova mungkin bisa. Yang lainnya. Tiara mungkin lagi sekali. Hai Tiara Sang. Mungkin bisa nomor yang lainnya. Ya, Coba saja. Pak. Ya, coba saja. Nomor 2 kalau nggak Kita salah ya, Pak. berlatih ya. Nomor 2, guai ga warwe node hoken shisude netemo ii desu ka? Itu bahasa Indonesianya karena tidak enak badan. Bolehkah pergi ke UKS? Ya, Okeng Siswa UKS ya. UKS itu sudah ada di bab sebelumnya mengenai nama-nama tempat yang ada di sekolah ya. Bahkan kelas 11 Pak pernah kasih kalian ya. Ya, bagus sekali. Gu aiga warwinode karena tidak enak badan. Hokeng sitsude nete mo ii desu ka? Nete itu diambil dari kata neru, tidur. Tidur ya. Bolehkah tidur di UKS? Hokeng sitsude nete mo ii desu ka? Baik Pak, lanjutkan nomor 3. Seki ga deru no de byoin e ite mo ii desu ka? Seki itu apa? Hai Nova Sang. Mungkin, hai silahkan. Nova Sang. Flu ya, Pak? Ya, masih. Silahkan 3 dan 4 masih. Enggak, maksudnya sekigaderun tuh flu ya, sakit Nandes ka? sekigaderun. Bab 50, bab 50. Goju, dae goju kades. Sudah, di atas, di pojok. Batuk ya, Pak? Iya. Ya, perhatikan gambarnya lagi ya. Di sana ada gambarnya, di bukunya sudah disediakan. Seki ga deru no de byoin e ite mo ii desu ka? Karena batuk, Bolehkah karena saya batuk, bolehkah saya pergi ke pergi ke rumah sakit? sakit? Byoin. Terakhir, hai saigo wa. Masih Nova, bisa? Ntar dulu, Pak. Kaze o ita no de ashita gakko e yasunda hou ga ii desu ka? Kaze o ita no de. Kaze itu apa? Hita no de. Masuk?
Masuk angin ya. Oh, Hai. Kaze o hitano de ashita ga koe yasunde hou ga ii desu ka? Apa yasunde itu? eh, Mu golongan satu. Utsuru bumunu kugusu. Ini akhirannya mu. Pakai rumus nde. Pakai rumus nde. Bumununya. Perhatikan lagi. Kalau yang pola bentuk ta dia menjadi nda, kalau pola bentuk t dia menjadi ende. Otomatis mu-nya dihilangkan ditambah ende menjadi yasunde. Artinya beristirahat, absen. istirahat. Oh ya. Gaze o itano de ashita ga koe yasunde hou ga ii desu ka? Karena Tidak. masuk angin, Boleh. bolehkah besok saya istirahat? Eh, terus gakonya itu Pak? Nah, ada yang tanyakan Nova, Sang? Eh, enggak Pak. Oh, ini partikelnya, mohon maaf ya, gasta gako wa yasunde hou ga ii desu. Wa itu seharusnya ya, bukan o. Ashita gako wa yasunde hou ga ii desu ka? Kalau o itu meliburkan sekolah gitu jadinya. Ya, hati-hati juga penggunaan partikelnya ya. Nah, ini materi baru di bab berikutnya yang tadi Pak jelaskan mengenai hoshi. Ini materinya sedikit saja. Seperti biasa, karena kalian sudah sering dengar kata-kata ini ya, atas resiko dobanya mengenai kata kerja, kata benda. Ingat kata kerja doshi, kata sifat keyoshi, kata benda meshi. Nanti siapa tahu ujiannya keluar. Kata kerja dalam bahasa Jepang disebut, itu misalnya. Yang simpel-simpel ya. A, meshi, B, doshi, C, keyoshi, gitu misalnya. Itu materinya. Meshi itu kata benda. Di sini sudah sering komputer, DVD purea, DVD player, okane uang. Hai perhatikan. Keitai denwa, handphone, HP, stereotip, jitensha, sepeda, baiku motor, kuruma mobil, kabang tas, satsu baju, t-shirt, kaos, kutsu sepatu. Dan masih banyak lagi meshi yang lainnya ya, kata benda yang lainnya yang ada di sekitaran kalian. Ini Pak sebutkan sedikit saja ya, nanti untuk materi di pembahasan kalimatnya biar tidak terlalu banyak. Kalian boleh tambahkan yang lain. Tetapi ini kata benda, Pak rasa kalian sudah sering dengar ya, bahkan kata benda tambahan sudah Pak kasih dari kalian waktu kelas 10. Itu masih catatannya. Sudah Pak kasih lengkap sekali, ada buku, ada kursi, meja, penggaris, dan lainnya. Ya, silahkan dibuka-buka lagi. Nanti ujian sekolahnya karena materinya umum, semua Pak ambil dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ya, untuk materi ujian sekolahnya. Pelajari dari sekarang, mudah-mudahan nanti bisa ya. Nah, ini beberapa kata benda. Nah, di sini polanya hanya satu saja di bab yang berikutnya. Pola kalimat kata benda ga hoshi desu. Hoshi itu menyatakan keinginan suatu barang. Artinya hoshi ingin. Ya, di sini kamu ingin. Saya ingin makan. Saya ingin sepatu, saya ingin baju, saya ingin uang, saya ingin sepeda. Itu hoshi untuk benda, menginginkan. Kalau kata kerja ingin apa? Ini tugas di e-learningnya ada. Kata kerja untuk ingin apa? Bentuk apa dipakai? Pola apa? Hai Nova Sang. Hai Nova. Pola ingin dalam bahasa Jepang. Ya, silahkan. Hai Nova. Ya, pola ingin dalam bahasa Jepang pakai bentuk taides atau taindes. Ya, itu polanya untuk menyebutkan keinginan. Itu untuk di kata kerja.
Tabetain des, ingin makan. Nomitain des, ingin minum. Ikitain des, ingin pergi. Ya, itu di pola yang kemarin. Bab 38 ya. Oh, nanti bab 48 mungkin ya. Nah, sekarang di bawahnya ada contoh. Mohon maaf karena durasinya. Pak bacakan saja ya. Nanti kalian latihkan di rumah contohnya. Watashi wa kamera ga hoshii desu. Yudi-san wa kuruma ga hoshii desu. Nova-san wa kaban ga hoshii desu. Didin-san wa terebi ga hoshii desu. Sekarang nomor 5 ada kaiwa percakapannya. Komang-san wa nani ga hoshii desu ka? Jitensha ga hoshii desu. Ketut-san wa dona kaban ga hoshii desu ka? Akai kaban ga hoshii desu. Nah, di sini divariasikan dengan kata sifat. Kata sifatnya ada 2, ingat lagi sekali, tipe I dan tipe na. Nah, yang Pak merahkan mungkin kalian sering dengar tapi kalian kurang paham atau masih lupa. Saya pernah dengar Pak, tapi lupa kata ini. Nani itu menyatakan apa, dan dona itu menanyakan apa. Ya, maksudnya dona kabangga hoshii desu ka, yang bagaimana, jenis tas. Menyatakan yang bagaimana. Dona. Beda dengan nani. Nani itu apa? Oh, itu apa? Korewa nan desu ka? Atau korewa nani? Itu apa? Kalau dona itu menanyakan ke sifat bendanya. Dona kabang, misalnya akai kabang, tas merah. Dona itu orang yang bagaimana. Dona tokuro, tempat yang bagaimana. Itu misalnya ya. Misalnya ini contohnya Ketut sang wa dona kabang ga hoshii desu ka? Saudara Ketut ingin tas yang bagaimana. Dona kabang ga hoshii desu ka? Beda dengan nomor 5, Komang sang wa nani ga hoshii desu ka? Saudara Komang ingin apa gitu nomor 5. Ingin apa? Nan desu ka gitu ya, apa gitu. Sedangkan yang 1 dan 4, Pak yakin kalian sudah memahami, tinggal ditambahkan kata bendanya dan ditambah hoshi. Ya, Pak contohkan nomor 1 ya. Watashi wa kamera ga hoshii desu. Saya ingin kamera. Tinggal dibalik saja. Kalau saya ingin membeli kamera, watashi wa kamera o kaitain desu. Pakai kata kerja. Kau menjadi kaitain. Ya, nanti latihkan di rumah. Ya, itu beda. I desu ka? Hai i desu. Ya, pahami lagi ya. Minggu depan kita masih latihkan ini. Nah, ini untuk 52. Perhatikan di bukunya. Mimaska? Lihat, mimastaka? Bisa melihat? Di bukunya. Di buku kalian. Nandesu ka? Goju ni peji desu. Halaman 52. Peji desu. 52 halamannya. Itu ada kaiwa atau contoh percakapan, silahkan baca sendiri, itu tugasnya. Dan yang tadi, lagi 1, silahkan artinya dicari ya, seperti biasa, dalam bahasa Indonesia. Kalau kalian mau melatihkan, silahkan ditambah kalimatnya dan kosakatanya di sini. Dan ini bab 52, silahkan dilatihkan. Minggu depan kita lanjutkan. Untuk materi yang masih sama mengenai keinginannya ya, dari host Messi menyatakan keinginan pakai hoshi, dan kita lanjut ke percakapan ini. Nah, untuk hari ini ada yang ditanyakan? Ada yang masih bingung? Mohon maaf, mungkin terlalu cepat Pak mengajar atau bagaimana? Yang Pak tekankan di sini, tolong latihkan kalimat, terutama kata kerja untuk perubahannya. Ya, perubahannya yang bagaimana? Banyak sekali ada perubahannya. Itu yang Pak takutkan kalian bingung nanti ya, bentuk ini untuk apa, bentuk itu untuk apa. Karena kata kerja banyak sekali berubah. Kalau tidak salah, kalian sudah mempelajari 7 perubahan kata kerja. Dari bentuk ingin, taides, bentuk ajakan masenka, bentuk larangan naidek kudasai, bentuk sedang ada 2 tadi, pakai te imas, bentuk minta izin temo ideska,
Banyak sekali ya, bentuk sambung pakai T. Saya belajar lalu tidur gitu kan, disambung itu. Saya mandi lalu sembahyang. 2 kata kerjanya. Itu kelas 11. Ada bentuk lampau pakai rumusnya pakai A yang di belakang, T menjadi ta. Nah, bingung ya, pasti bingung. Pak aja kadang ngajarnya bingung gitu ya, apalagi kalian karena perubahannya banyak ya. Dan ingat kata kerja ada 3 golongan, kata sifat ada 2 kelompok. Nanti siapa tahu muncul di ujiannya ya. Bahasa Jepang tidak semua bahasa Jepang, bisa bahasa Indonesia tapi kalian mencari jawabannya menggunakan materi yang kemarin. Ya. Ada yang ditanyakan untuk hari ini? Ada yang ditanyakan untuk hari ini materinya, ingat mengenai bentuk T, temo ideska, itu meminta izin untuk hari ini. Ini tolong dilatihkan di rumah ya, kaiwanya halaman 52. Baik, karena tidak ada yang ditanyakan untuk hari ini, Pak akhiri. Terima kasih banyak. Silahkan belajar dengan lebih giat lagi. Untuk e-learningnya silahkan diperhatikan. Akhir kata Pak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Sayonara mata raisyu. Baik, selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Baik, dalam kesempatan ini, untuk pagi hari ini, jadi kegiatan kita terkait dengan proses pembelajaran dengan materi laundry hari ini, ya. Jadi Pak yang akan mengisi. Nah, nanti untuk kegiatan kita hari ini, kita akan mempelajari tentang rundown terkait dengan ujian UKK maupun pra-UKK-nya. Jadi itu yang kita akan bahas hari ini, ulas. Nah, mungkin sebelum Pak lanjut ke materi kita hari ini tentang rundown, yaitu terkait dengan pra-UKK dan UKK-nya. Nah, Pak minta dari beberapa siswa dulu untuk
menjelaskan terkait dengan apa yang sudah disampaikan sama Ibu Melinya minggu lalu. Pak minta Tiara. Oke, selamat pagi Tiara. Pagi, Pak. Oke, sehat ya? Sehat. Oke, baguslah. Baik Tiara, nah minggu lalu udah dijelaskan sama ibunya terkait dengan proses penerimaan atau pengambilan cucian ke kamar. Nah, Ya. mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana step by step-nya pada saat kita pick up cucian ke kamar. Baiklah, itu pada minggu lalu itu dijelaskan tentang step by step menjemput cucian tamu atau picking up. Di sana diberikan contoh tentang conversation yang dilakukan valet service ketika menangani picking up di kamar tamu. Lalu step by step-nya yang pertama yaitu ada atau SOP-nya yaitu ada greeting seperti good morning. Setelah itu, setelah greeting dilanjutkan dengan asking the laundry seperti menanyakan kepada tamu apakah tamu itu ingin melondre atau tidak. Selanjutnya yaitu tamu memberikan cuciannya kepada valet dan valet memeriksa cucian tamu tersebut. Selanjutnya yaitu ada repeat apa saja yang dilaundry oleh tamu seperti t-shirt ataupun yang lain. Setelah itu mencatat segala cucian tamu itu pada laundry list. Setelah itu menjelaskan tentang service yang diinginkan oleh tamu. Baru sampai segitu Pak, setengah. Baru ya. Iya. Berarti untuk delivery-nya belum ya? Pengembaliannya belum ya? Belum. Oke. Kartini. Kartini, selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Jadi pada kesempatan ini Pak ingin tahu dari Kartini ya, sehingga nanti Pak bisa lebih jelas memaparkannya. Nah, terkait dengan proses penanganan cucian yang kita lakukan di laundry. Nah, kira-kira yang belum dipahami yang mana? Prosesnya, Pak. Iya, prosesnya step by step-nya bisa. Kan sama. Pada saat washingnya, pada saat mencucinya menggunakan mesinnya itu belum terlalu paham. Oke. Nah, mungkin lebih rincinya nanti kan kita akan mulai perahu kakaknya kan udah hari Senin ya. Nah, sekarang Pak kasih sebuah gambaran aja secara umum bagaimana caranya kita menggunakan washing machine. Nah, ya seperti yang kalian udah ketahui, itu kita di sekolah mempunyai 3 jenis mesin cuci, nah ya. Yang pertama semi automatic washing machine, yang kedua itu ada full automatic washing machine, dan yang ketiga itu full juga automatic washing machine, cuma sudah dilengkapi dengan sistem Android dia. Nah, ketika kita menggunakan mesin yang semi automaticnya, nah dikatakan semi otomatik karena masih banyak proses yang kita lakukan sendiri. Nah, di samping mesinnya kita juga melakukan proses juga di sana. Jadi maksudnya di sini kita secara tidak langsung ikut serta dalam melakukan proses pencucian tersebut. Nah, contohnya mengatur air, ya, air masuk kita atur, nyalakan. Kalau airnya udah cukup kita matikan. Itu salah satunya. Baik, step by step dalam penggunaan mesin semi otomatiknya. Yang pertama, setiap kita menggunakan mesin, sudah pasti kita melakukan cross check terlebih dahulu terhadap mesin tersebut. Nah, ya, kita cek kondisi dari mesin tersebut. Itu yang pertama. Kalau sudah, baru kita plug in atau kita colokkan ya, sambungkan arus listrik. Nah, kemudian pastikan airnya juga menyala. Jadi seperti itu. Kalau di semi otomatik, sebelum kita siap, airnya jangan kita masukkan dulu. Ya, jadi seperti itu. Karena kita yang mengatur debit airnya di sana. Masuk atau berhentinya air kita yang mengatur. Jadi seperti itu.
Nah, setelah kita sambungkan arus listrik, nah pastikan air menyala. Hal yang pertama udah pasti kita buka dulu, tutup tabungnya nak ya, dibuka, kemudian masukkan cuciannya. Nah, setelah cuciannya masuk, kita lengkapi dengan deterjen. Nah, deterjennya yang kamu udah ketahui itu kan ada 2 jenis ya, bisa yang liquid, bisa yang powder. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu baru kita atur. Nah, baik itu yang pertama terkait dengan drainnya, itu pembuangannya. Nah, pastikan itu udah tertutup pembuangannya. Kemudian kita atur, nah arahkan. Akhir kan di sana ada tombolnya nak ya. Jadi ketika kita memerlukan untuk washing, kita arahkan ke washing. Kemudian pada saat kita memerlukan pada saat pemerasan air, kita arahkan ke pemerasan. Jadi seperti itu. Nah kemudian, kalau sudah, bisa airnya dinyalakan. Nah, air disesuaikan. Nah, ya, air akan jatuh barengan dengan deterjennya kamu. Nah, kemudian perlahan akan diserap sama cucian. Nah, jadi itu kenapa kita harus cucian yang pertama kita taruh. Nah, kalau kamu bayangkan sendiri, nah ya, air dulu kita isi, baru diisi cucian. Nah, kira-kira gimana? Nah, otomatis cuciannya akan mengambang, nah ya, mengambang dia. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dia akan perlahan diserap, kan otomatis kalau cuciannya lebih awal kita taruh, nah air jatuh barengan dengan deterjennya otomatis langsung diserap sama cuciannya. Jadi seperti itu. Nah, kalau airnya sudah cukup, dirasa cukup, otomatis nanti kita matikan airnya. Nah, jadi pada saat kita menggunakan yang namanya mesin semi-automatic washing machine ini, itu kita tidak boleh lengah. Harus kita perhatikan. Nah, kita nggak boleh mengambil pekerjaan lebih di sini. Nah. Ya, apa sebab kalau kita tinggalkan itu airnya menyala terus, ya bisa banjir nanti. Nah, jadi seperti itu. Itu kendalanya. Kenapa dikatakan semi-automatic. Nah, kemudian setelah itu, kita atur kecepatannya. Terkait dengan kecepatan proses pencuciannya, putarannya itu. Ada yang lembut, ada yang standar, ada juga yang cepat. Itu kita bisa sesuaikan dengan jenis cuciannya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian itu baru kita atur yang namanya timernya, nak ya. Wash timer. Jadi begitu kita arahkan wash timernya ke beberapa menit yang kita inginkan, bisa 1 menit, 2 menit, dan sampai maksimal itu 15 menit kalau di mesin semi-otomatiknya. Itu disesuaikan. Nah, begitu kita putar, arahkan ke menit, nah dia sudah langsung beroperasi. Nah, ketika ada operasi, nah kita bisa tunggu, sampai dia berhenti sendiri. Nah, kalau sudah berhenti sendiri, kemudian kita drainnya kita putar lagi, kita buang limbahnya sekarang. Ya, bisa dibayangkan kan? Nah, kita buang limbahnya. Nah, setelah limbahnya terbuang, kita melakukan proses pembilasan berikutnya. Nah, dalam proses pembilasan ini, yang pertama yang kita atur, tadi drainnya kan terbuka, sekarang kita tutup drainnya lagi. Nah, baru tambahkan dengan softener. Ataupun nanti tambah sekarang dengan air. Nah, masukkan lagi airnya, nyalakan. Nah, setelah itu, air udah cukup, baru kita lakukan proses berikutnya lagi. Yaitu wash timernya dinyalakan lagi berapa menit. Nah, sampai berhenti kembali. Setelah berhenti, apa yang kita lakukan? Kita perhatikan cucian tersebut. Ya, perhatikan cucian tersebut. Nah, kalau masih ada buih, kita lakukan proses pembilasan tanpa menggunakan tambahan chemical lagi. Nah, dibilas sekali lagi dia.
tanpa menggunakan tambahan chemical. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah kita buang lagi limbahnya. Nah, drainnya, ya ingat di drain, pembuangan limbahnya. Jadi seperti itu. Nah, sampai selesai kalau udah cukup, ya kita pindahkan ke tabung yang lagi satunya, yaitu di tabung pemerasan. Tapi kebanyakan orang dibilang pengering. Nah, bukan ya. Itu pemeras dia. Karena apa? Begitu dia keluar dari mesin pemerasnya itu atau tabungnya itu cuciannya masih dikategorikan masih lembab. Bukan kering dia, masih lembab. Ya, masih dia mengandung air. Gitu. Ngerti kan maksudnya? Nah, oke. Nah, ketika sudah masuk ke tabungnya, mesin pemerasan, kemudian drainnya kita tetap buka ya sehingga airnya tetap keluar. Ketika membutuhkan air, silahkan diatur kembali. Pada saat pemerasan butuh air, silahkan. Kalau enggak, ya cukup drainnya dibuka, kemudian kita tutup tabungnya, kemudian nyalakan speednya ya. Kemudian tinggal menunggu aja. Nah, kalau sudah selesai kita angkat. Sediakan basket. Nah, masukkan ke basket dan siap untuk melakukan proses berikutnya yaitu dryer. Itu pengeringan. Jadi seperti itu. Nah, itu kalau kita menggunakan mesin semi otomatiknya. Nah, kalau kita menggunakan mesin full automatic ya, baik itu yang full automatic washing machine maupun yang udah dilengkapi dengan sistem Android itu hampir sama. Yang pertama udah pasti cek kondisi mesin, berikutnya yaitu kita sambungkan arus listrik. Nah, dalam kesempatan ini terkait dengan air itu terus menyala dia. Tidak seperti tadi. Lagi kita matikan, lagi kita nyalakan. Kalau di sini airnya terus menyala. Ya, karena ketika dia membutuhkan air, dia akan mengisi sendiri. Gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya? Yang pertama udah pasti buka tabungnya, terlebih tutup tabungnya maksudnya ya. Kemudian cucian masuk, kemudian lengkapi sekarang terkait dengan deterjennya. Nah, deterjen dilengkapi. Nah, setelah deterjen lengkap, softener juga masuk dia. Ada tempatnya di sana untuk softener. Ya. Kemudian setelah itu kalau yang full automaticnya di sini ada tempat juga untuk kalorinnya. Itu pemutihnya. Nak. Kalau dibutuhkan pemutih silahkan dilengkapi nanti di sana. Kalau enggak ya enggak usah. Nah, setelah itu, kalau semua cucian udah masuk, chemical udah lengkap semuanya, kita tutup. Nah, setelah itu, baru kita turn on dia, nyalakan. Nah, setelah nyala, apa yang kita lakukan? Atur programnya sekarang. Ya, itu step by step-nya, atur programnya, sesuaikan program yang kita inginkan. Nah, setelah programnya ini, baru kita lanjut dengan atur terkait dengan water levelnya, proses juga bisa diatur dia nak ya. Nah, ya. Kalau yang dilengkapi dengan sistem Android-nya, nah di sana sudah otomatis dia. Ketika kita pilih programnya, durasi waktunya, prosesnya dia sudah tentukan sendiri. Kalau yang di full automatic yang biasa, ya kita atur di sana. Baik itu programnya apa, kemudian prosesnya apa saja yang kita inginkan, kemudian water levelnya kita atur. Nah, kalau sudah, tinggal tekan start. Dia sudah operasi langsung. Jadi seperti itu. Dia udah operasi langsung. Sampai kita tunggu, sampai ada alarmnya. Nah, kalau udah ada alarm, otomatis cucian itu sudah siap kita angkat. Nah, begitu keluar, dia sudah dalam
bentuk lembab dia, nak. Ya, dia udah langsung di pemerasan udah langsung dilakukan. Nah, tinggal kita atur di prosesnya. Nah, tergantung keinginan kita, apakah hanya pemerasan saja, apakah hanya pencucian saja, di sana kita bisa atur. Nah, oke. Nah, paling cepat kalau kita mencuci menggunakan mesin itu 15 menit, nah, paling cepat. Tapi kalau yang di semi otomatiknya, nah bisa lebih cepat lagi. Cuma terkait dengan cuciannya, nah tidak begitu bersih jadinya. Semakin kita cepat selesaikan, nah otomatis cuciannya tidak begitu bersih. Nah di sana kan udah diatur, nah, targetnya dia minimal biasanya 15 menit. Nah kalau di pengeringan minimalnya dia 40 menit, nah. Ya 40 menit, nah itu sudah paling tercepat itu. Jadi seperti itu, nak. Nah, dalam penggunaan mesinnya mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk prakteknya kita nanti pada saat perahu kakaknya, mungkin mulai hari Senin itu udah perahu kakak. Nah, tolong dipersiapkan diri kalian, jaga juga kondisinya, ya. Nah, baik, kita lanjut ke materi dulu, nak ya. Nah, supaya nanti ada gambaran juga apa yang kita akan lakukan di laundry, gitu. Ya, makanya Pak kasih gambaran rundown kita, step by step kita yang akan kita lakukan di laundry nanti, supaya ada gambaran. Oke, bisa dilihat ya. Oke, jadi di sini, nak ya, ini adalah rundown kita yang akan kita lakukan di laundry nanti, nak, step by step-nya atau langkah-langkahnya, seperti yang udah kamu pelajari juga. Nah, supaya sekarang kamu ada gambaran, oh ini yang akan kita lakukan di laundry. Oke, ini secara umum, nak ya, seperti yang udah kamu lakukan sering. Yaitu dari yang pertama udah pasti prepare ya, udah pasti prepare pertama. Kemudian lanjut kita menjadi seorang valet ya. Mungkin minggu lalu udah dijelaskan juga sama ibunya, pick up maupun nanti terkait dengan delivery-nya. Jadi pada saat valet menjadi seorang valet di sini, alatnya apa? Nah, yang kita butuhkan. Nah, untuk chemical kan udah nggak ada. Nah, jadi itu, nak ya. Terus tugas seorang valet ngapain saja? Nah, itu silakan dipelajari nanti di rumah. Ya. Kemudian setelah menjadi seorang valet, ya mungkin gambaran untuk kamu udah ketahui, oh saya akan pick up cucian kotor ke kamar. Terus bagaimana langkah-langkahnya? Nah, tadi udah dijelaskan sama Tiaranya. Udah pasti ada conversation-nya. Ya. Begitu juga nanti pada saat kita delivery pengembaliannya. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti Pak akan share terkait dengan conversation-nya, silahkan nanti dipelajari nanti di rumah, nah ya. Kemudian, nah setelah selesai kamu menjadi seorang valet, kamu akan lanjut menjadi lakukan proses checker, ya. Alat yang dibutuhkan apa pada saat menjadi checker ini, melakukan checking? Nah, ada basket, ada laundry list. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, pada saat checking ini, apa yang kita lakukan? Apanya yang dicek? Ya, apanya yang dicek? Jadi seperti itu. Ya, mungkin ada cuciannya yang robek, ada yang temuan-temuan barang berharga, yang seperti itu. Itu yang harus kita cek, cross check. Kemudian lanjut ke marker. Nah, pada saat marker menandai atau marking, nah ya, kita menggunakan alatnya
gun marker. Ada linen marker, ada pin-tag, ada permanen pen, ada juga nanti basket lengkapnya. Tetap acuannya kita ke laundry list. Ingat, acuannya kita tetap ke laundry list. Nah, pada saat marker udah pasti kita akan mengisi identitas tamu. Dari mana kita tahu? Otomatis dari laundry list. Jadi seperti itu. Bagaimana langkah-langkahnya pada saat kita melakukan marker ini? Nah, itu harus dipelajari nanti. Habis itu apa? Sorter. Ya, sorter. Nah, alat yang dipergunakan apa pada saat menjadi seorang sorter? Nah, kamu memilah cucian. Cucian disortir berdasarkan apa saja? Nah, ada tingkat noda, ada proses, ada servis. Nah, nanti kalau ditanyakan sama asesornya, kamu harus tahu, harus bisa jawab. Nah, misalnya ditanya, misalnya Kartini. Nah, kami minta tolong lagi satu sama Kartini. Iya, Pak. Iya, nanti ketika ditanya sama sorternya, kenapa kamu melakukan sorter gitu? Apa jawaban kamu? Kenapa? Apa perlunya kita melakukan sorter di sini? Kenapa? Ya tujuannya biar kita bisa memilah-milah pakaiannya. Misalkan ada pakaian yang berbeda warna, biar nggak kecampur diantarkan, jadinya kayak apa sih, warnanya tuh misalnya warna putih, dan ada warna merah, biar baju yang warna putih itu nggak kena dengan warna merahnya gitu. Nah, itu kan bingung jadinya kan jawabnya ya. Nah, terus alasannya apa? Kenapa kita melakukan proses sorter di sini? Mungkin Tiara ada tambahan mungkin? Ya, Pak. Ada tambahannya Tiara? Kenapa membutuhkan kita melakukan sorter di sini? Mungkin jawaban saya sama seperti Kartini, itu memilah-milah cucian pada dasarnya tujuannya itu kan untuk membedakan dari segi warna cucian dari tamu, setelah itu tingkat noda cuciannya, nanti agar pada saat proses pencuciannya itu tidak tercampur, biar ada kayak identifikasi cucian. Oke. Mungkin lebih tepatnya tadi sudah satu mengena ya, yaitu terkait dengan noda. Ya. Salah satunya kan noda. Kalau kita lihat di sini yang pertama kita pilih berdasarkan warna. Kenapa kita pilih berdasarkan warna? Karena nanti chemicalnya berbeda, Ya, karena letaknya di sini permasalahan itu adalah chemicalnya berbeda nanti. Antara yang warna yang putih dengan yang berwarna. Yang putih udah pasti ada tambahan bleachnya, pemutihnya. Jadi seperti itu kan. Nah, makanya dipilah. Ada juga berdasarkan jenis kain. Nah, karena nanti tingkat kecepatan dari putarannya itu bisa berbeda juga. Nah, jadi seperti itu. Kemudian tingkat noda seperti yang disampaikan tadi sama Tiaranya. Ya. Berdasarkan noda, nah otomatis nanti kalau nodanya membandel kita harus melakukan proses apa? Mungkin Lia, ini Kadek Lia. Iya, Pak. Oke, kalau nanti ada noda yang membandel, apa yang kita lakukan Lia? Kira-kira? Oh, maaf Pak, saya baru gabung. Kalau noda membandel yang dilakukan? Iya, ketika kamu ketemu dengan noda atau di pakaian kamu ada noda yang membandel, apa yang harus kamu lakukan? Pertama, sebelum masuk ke mesin cuci. Itu melakukan proses apa namanya itu yang dengan pembantu alat apa? Cairan pembantu itu, Pak. Cairan pembantu ya. Apa sih namanya? Sporting. Mungkin ada tambahan dari Yulia Stuti ya. Nah, bisa dibantu tambahannya Yulia Stuti.
Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Sehat ya, Yuli ya? Sehat, Pak. Oke, mungkin bisa dibantu temannya, Yuli? Untuk penghilangan nodanya di awal, Pak ya. Oke, nah jadi ketika kamu ketemu dengan noda yang membandel, ya, nah sebelum masuk ke mesin cuci, nah, prosesnya apa yang kita lakukan pertama? Itu kita memproses pre-washing atau bisa disebut dengan spotting. Itu kita membersihkan dulu nodanya menggunakan chemical karena kan menghilangkan noda itu tidak bisa hanya dengan proses pencucian, Pak. Oke, jadi hal yang kita lakukan, udah pasti kita melakukan proses spotting terlebih dahulu. Nah, ya menghilangkan noda yang membandel terlebih dahulu. Udah pasti terkait dengan chemical yang dipergunakan, itu udah pasti menyesuaikan dengan jenis nodanya. Nah, silahkan nanti dipelajari terkait chemicalnya, nak ya. Nah, sekarang Pak agak cepat sedikit, nah ya, karena durasi waktunya singkat sekali. Nah, setelah sorter kita melakukan proses washing. Nah, pada saat washing di sini, alat yang dipergunakan atau yang dibutuhkan apa? Nah, itu silahkan dikuasai, nanti dipelajari. Kemudian deterjen ataupun chemical yang dipergunakan apa nanti pada saat kita melakukan proses washing di sini. Oke, step by step-nya, langkah-langkahnya bagaimana? Itu silahkan dipelajari. Ya, nanti pasti akan ditanya sama asesornya. Nah, habis itu ada drying. Nah, pengering. Mesinnya apa namanya, bagaimana langkah-langkah kita melakukan drying di sini, kemudian alat yang dipergunakan apa saja. Nah, itu silakan. Ya. Habis kita melakukan proses pengeringan, kita melakukan proses freezing. Freezing ya. Alatnya apa yang dipergunakan? Nah, ada nggak chemicalnya? Nah, itu silahkan nanti disesuaikan dengan permintaan tamu nanti. Ya, mungkin ada yang nanti terakhir di on hanger ataupun nanti di folded, silahkan disesuaikan. Kemudian lakukan proses berikutnya adalah finishingnya. Nah, dalam finishing ini kita melakukan proses, yaitu yang pertama, di sini bisa kita melengkapi laundry list, ya, administrasi dilengkapi, kemudian kita juga bisa mengecek, ya, banyaknya cucian, jumlahnya, jenis atau pelayanan yang digunakan udah nggak sesuai, kemudian berapa banyaknya, nah itu silakan, ya, dalam proses finishingnya di sini. Nah, untuk di laundry list ini, nah pada sempat ini itu dia masuk ke finishing dia tetap, ya supaya nggak bingung nanti langkah-langkahnya. Nah, pada saat proses finishing di sini, selain tadi kita menyesuaikan banyaknya, kemudian servis yang dipergunakan, kemudian pelayanannya apa, nah kita juga melengkapi administrasi. Nah ini maksudnya laundry list-nya. Nah jadi seperti itu. Lengkapi administrasi, selesaikan laundry list. Nah, berapa nanti yang harus dibayar sama tamunya silakan. Hitung-hitungnya dipelajari lagi. Oke, ingat acuan kita melakukan proses di laundry tetap ke laundry list. Semuanya itu harus kamu kuasai, apalagi nanti ada conversation-nya, bagaimana kamu menjelaskan terkait dengan servis pelayanan. Ya, termasuk nanti melengkapi atau total charge-nya nanti berapa. Itu silahkan pelajari, nanti rumus-rumusnya silahkan pelajari. Oke, nanti ketika ada yang masih bingung, ya bisa walaupun tidak dalam proses pembelajaran, silahkan bisa di chat, ya. Bagaimana langkah-langkahnya, kalau kurang paham silahkan, karena durasi waktu kita singkat sekali. Ya, mau telepon silahkan. Oke, nah setelah laundry list selesai, nah barulah kita kembali ke valet. Nah, valet melakukan proses yaitu pengembalian atau delivery-nya ke kamar kembali. Jadi seperti itu langkah-langkahnya, ya, atau
terkait dengan rundown-nya. Nah, apa yang kita akan lakukan di laundry? Nah, seperti inilah nanti. Udah, silahkan dipelajari prosesnya, alatnya, kemudian bahan atau chemical-nya, dan bagaimana step by step atau langkah-langkah dari masing-masing, nah, yang tadi Pak jelaskan, masing-masing proses tersebut. Bagaimana ketika kamu menjadi seorang valet, step by step-nya bagaimana? Ketika melakukan proses checking bagaimana? Marker, sorter, washing, drying, nah, dan sebagainya. Itu silahkan dipelajari. Sekurang-kurangnya nanti kalau masih belum paham, silahkan bisa di chat ataupun telepon ya. Kita sama-sama bahas. Oke nak ya. Jadi untuk materi kita hari ini, cukup di rundown aja dulu ya, supaya ada gambaran apa yang akan kamu lakukan mulai hari Senin ini. Oke, karena durasi waktu juga singkat sekali, Pak akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Oke, selamat pagi. Semoga sehat semua ya. Selamat belajar dan jaga kondisi ya untuk persiapan pra-UKK dan UKK-nya. Selamat pagi. Oke, sebelum Pak lanjut, kita awali dengan penganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Tolong yang videonya belum kelihatan, buka dulu videonya. Oke.
Minggu lalu kebetulan Pak lagi berhalangan, jadi diwakili oleh Bu Gustinya. Ntar dulu. Oke. Minggu lalu ini ya yang dibahas sama Bu Gusti ya? Ya, anggut aja. Oke, jadi hari ini mungkin hari pertemuan terakhir kita dalam Zoom ya, karena minggu depan kalian sudah pemantapan. Biasanya sih setelah pemantapan kita udah tidak ada materi lagi kecuali di UKK. UKK-nya sih belum pasti kapannya, tapi pemantapnya yang jelas hari Senin ini kita akan ketemu. Jadi Pak belum tahu apakah sudah ada di-share nggak video yang dibuat sama Loli sama Yulia Tuti itu waktu ini ya. Karena minggu lalu Pak nggak ikut karena kena isolasi biasa zaman sekarang, biar kena aja yang biar ikut acara-acara yang lagi booming sekarang, yang lagi viral. Jadi Pak kena isolasi 2 minggu. Jadi minggu lalu nggak bisa ngajar. Oke, walaupun kita Zoom tapi di sekolah kan banyak orang. Oke, minggu lalu kita udah Ibu Gustinya sudah ngomongin tentang urutan pelayan di restoran, jadi kita akan bahas ini satu-satu. Ada yang lewat. Jadi kita akan bahas ini satu-satu tentang urutan pelayan yang ada di restorannya. Jadi ntar minggu depan pemantapan itu dari waktu kita praktek minggu sebelumnya, waktu ini. Jadi dari setting lagi lewat, lagi setting, lagi semua yang kalian praktekkan waktu ini kita akan lanjutkan dalam urutan pelayanan di restoran ya. Jadi yang pertama, jadi untuk mempersingkat waktu, kita ngomongin greeting-nya. Jadi ini sequence of service-nya, urutan pelayanannya. Ya, jadi greeting itu salam. Biasakan kalau seandainya kayaknya ada sih ya. Kalau seandainya bahasa Inggris kalian itu agak kurang, usahakan sikapnya yang bagus. Ya, sikapnya bagus. Ntar pada waktu pemantap Pak akan bimbing lagi ya. Kita akan cek siapa yang agak, karena kita ketemunya jarang, mungkin waktu kelas 1 terakhir kayaknya kita ngomongin tentang ini. Jadi kita juga prakteknya juga sedikit sekali, seharusnya sudah tidak perlu diomongin yang ini, karena pemantapan sudah biasanya sudah yakin Pak. Tapi karena kita pertemuannya yang situasi yang kayak begini, jadi ntar kita akan giniin di pas waktu pemantapannya. Jadi kalau yang untuk conversation mungkin untuk conversation mungkin ada beberapa yang masih punya. Kalau enggak mungkin tinggal pinjam ke kakak kelas, ada kok conversation-nya. Kalau misalnya belum ada juga mungkin bisa hubungi Pak lewat WA. Pak akan kirimkan mungkin secara pribadi sama kalian. Ntar kalian bagi-bagi sama temennya kayak gitu ya. Karena ada beberapa conversation yang sudah diperbaiki, jadi sudah dikolaborasikan antara Pak sama Bu Gustinya. Ada sedikit perubahan sih ya. Jadi kalau misalnya perlu conversation-nya WA aja Pak. Ntar kan Pak kirimkan lewat WA. Ya. Terus nah, jadi greeting yang penting pertama sikap.
susah juga sih ngelihatnya kalau kita ngomongin di Zoom. Jadi sikap itu harus benar-benar meyakinkan, nggak asal-asalan. Ya, jadi di sini yang apa yang kita omong pada waktu greeting itu ya salam. Ya, jadi ada yang nongol lagi. Banyak yang kepo ya. Gurunya ganteng soalnya kan kepo banyak. Jadi yang ditanyakan yang diomong itu adalah menyapa ya, selamat pagi, siang, good morning, afternoon, eveningnya, may I assist you, bisa dibantu enggak gitu. Itu yang greeting ya, simple greeting ya, karena greeting itu ya, nggak usah ngomong, kita senyum aja udah termasuk greetingnya. Menyapa artinya ya, senyum kenyam-kenyam gitu ya. Tapi kalau pakai masker kan susah. Kalian senyum nggak kelihatan senyumnya. Terus itu si greeting. Terus asking reservation. Apakah harus? Harus. Standarnya harus. Ya, standarnya harus. Karena biasanya kalau restoran yang besar, pasti peminatnya banyak. Pasti pasti reservationnya juga banyak. Jadi kalian harus tanyain biar tidak terjadi kesalahan, ntar ada yang tabelnya udah di reserve, ternyata kita masukin tamu yang salah, ntar datang tamunya komplain. Ya, jadi kita harus nanyain apakah tamu sudah punya reservation sebelumnya. Di sini jawabnya kemungkinan ada dua, ya kan gitu. Pasti kemungkinan ada dua, ada iya, ada tidak. Ya, jika jawabannya tidak, simple, kalian tinggal nanyain untuk berapa orang. Perlu nggak? Perlu. Perlu. Kenapa kalian nanyain berapa orang? Karena belum tentu yang datang di hadapan kalian itu cuma itu aja. Mungkin dia janjian sama temannya atau ngajak pacarnya, tapi belum datang. Ada kemungkinan kayak gitu. Jadi kalau kita nggak nanyain untuk berapa orang, kalian tinggal suruh duduk, begitu temannya datang lagi 5 orang, stres kalian. Tegaan. Ternyata table yang kalian ajukan sama mereka cuma berempat kayak gitu. Jadi kalian harus tanyain. Kalau seandainya dia menjawab iya, yang kalian tanyain adalah under name, ya, atas nama siapa. Ya, yang kalian tanyain under name, atas nama siapa. Jadi tamu itu reservationnya atas nama siapa, ya. Ya, jadi under reservation under name. Ya. Terus kalau udah gitu kalian tanyain tamu tinggal di mana, apakah di hotel kita atau di hotel lain, ya kayak gitu. Itu skemanya. Jadi ntar kalian akan pada waktu kakak soalnya itu kasusnya, case-nya, kalian akan disuguhkan 2 orang tamu, ya 2 orang tamu yang akan makan di sana, ya. Cuma kalian nyetingnya dua settingan table duduk. Cuma mungkin tamunya yang datang cuma 1, ya. Karena tamunya datang 1, jadi kalian harus adjusting peralatan yang sudah kalian prepare. Jadi satu table itu kalian prepare 2 alat. Begitu tamunya datang, ternyata tamunya cuma 1, peralatan yang lagi 1 biar tidak mengganggu si tamu dan mengganggu kita dalam proses pelayanan itu harus di-adjusting. Jadi kalian harus bersihkan dulu, kalian rapikan dulu peralatan yang lagi satunya. Ya, setelah itu baru ya kita melakukan pelayanan. Ya, ini yang as reservation. Oke. Terus ya ini masih as reservation. Jadi pada waktu as reservation, kalau kalian menyuruh tamu untuk menunggu, ya kalau kalian menyuruh tamu untuk menunggu, wait a moment please, ya berarti entarnya kalian harus mengucapkan terima kasih karena kalian menyuruh. Tunggu sebentar. Datang, thank you for waiting. Terima kasih karena sudah menunggu, ya. Itu.
Ya. Terus escorting the guest, mengantar tamu ke mejanya. Di mana-mana kalau kita mengantar tamu berarti kita yang duluan, bukan tamu yang duluan. Oke? Paham maksudnya kan? Kalau follow me please, kita jalan duluan. Ya, bukan tamu yang jalan duluan. Karena kebiasaan kita orang Bali, orang yang dihormati kayak tamu, orang yang dihormati pasti jalannya duluan. Ya, pasti kalau orang-orang tua itu pasti jalan duluan. Nggih, rare semua margi tiang ngiring di belakang kita. Itu kebiasaan orang Bali. Ya, jadi karena kenapa banyak kejadian kayak gitu, kakak-kakak kelas kalian yang duluan, follow me please gitu. Ya sing mau jalan, tamu kilang-kilang. Disuruh follow me ya nengil gitu. Tamu kilang-kilang gitu. Dia bermaksud tamunya duluan gitu. Karena memang adatnya kita kayak gitu. Kalau ada penglingsir kok ngiring. Penglingsir malunin jalannya. Kilang-kilang bija deh negak penglingsir. Itu kebiasaan orang Bali karena sering kayak gitu. Ngiring. Kilang jajang gitu. Jadi kalau kita sama tamu, follow me please. Kita yang duluan. Kemana tamu itu mau diantar, tamu yang ikut dah ya. Enggak ada dia berpikir. Gitu. Ya, itu escorting the guest ya. Terus showing up the table. Ya, jadi perlihatkan ini adalah table Anda. Apakah Anda comfortable atau apakah Anda nyaman di sini atau senang dengan table ini? Ya, tanyain gitu. Ya, kalau mereka sudah bilang oke, sitting the guest. Ya, dudukkan tamu. Jangan didudukinnya. Dudukkan tamunya, dudukin gencet ya. Have a seat please. Ingat, pada saat have a seat please, tarik mejanya. Ya, tarik kok mejanya sih? Meja tarik benyah dong. Tarik kursinya, ralat dikit. Tarik kursinya ya dari belakang. Ya, usahakan jangan bersuara. Oke, ntar detailnya kita akan omong pada waktu pra-UKK. Oke. Terus setelah tamunya duduk, unfolding guest napkin. Ingat, pada waktu unfolding guest napkin itu lakukan dari sebelah kanan. Nah, pertanyaannya kenapa dari sebelah kanan? Kan bisa dari kiri Pak, biar kalau ada tamunya dua kan tinggal bolak-balik. Kan kayak gitu. Bisa sih, cuma lebih disarankan dari kanan. Kenapa? Karena kalau kita unfolding guest napkin dari kiri, hal selanjutnya adalah kita akan membalikkan gelas. Jadi kalau kita dari kiri, gelasnya di kanan, lumayan kita keliling lagi. Kalau enggak, nyebrang di hadapan tamu loh. Ya, tangan kita nyebrang di hadapan mukanya tamu. Karena tamu duduk, kalian berdiri, tangan kaliannya, ya kalau deodorannya bagus, kalau enggak kan lu kepah-kepah. Bau ketek tamunya, pingsan, enggak selera makan jadinya. Ya, jadi itu sebenarnya. Kalau dibilang boleh dari kiri Pak, boleh. Cuma disarankan dari kanan, karena kayak begitu kasusnya. Tapi kalau sudah situasinya beda, misalnya di sebelah kanannya tamu itu udah jurang, kan ada restoran kayak gitu ya, restorannya di atas, di bawahnya ada jurang atau kolam renang, tamunya nempel, kan kayak gitu, nempel tamunya di temboknya, tembok yang sedikit, kan nggak mungkin kita ke kanan tamu, kan menek tembok jadinya, ya. Dari kalau udah kayak gitu situasinya boleh, kenapa tidak? Tapi kalau normal-normal aja situasinya, usahakan dari sebelah kamu. Ikuti aturan, karena aturan itu udah ada gininya, pengalaman dari terdahulu standarnya, ya. Itulah yang terbaik gitu ya. Terus presentasikan menu. Presentasi menu itu apa yang akan kalian jual? Di sana keahlian seorang waiter waitress dituntut untuk menjual apa yang ada, ya, menu yang kita bikin, teman-teman di kitchen bikin, itu yang kita jual. Ya,
presentasikan menu. Oh, saya hari ini saya punya special today misalnya apa, bla bla bla. Walaupun itu bukan spesial, tapi dispesialkan, gitu ya. Kenapa? Karena biar apa namanya? Biar gampang atau cepat terjual. Biasanya kalau kita sebagai seorang tamu kan, wih spesial today berarti wih ini spesial ini. Ya, belum tentu. Itu adalah market gini namanya. Ya, jadi itu cara penjualan, dispesialkan biar kelihatan spesial. Padahal masakan itu udah lama. Ya kayak sup itu biasanya mereka nyetok banyak. Karena kebanyakan stok dispesialkan biar laku. Gitu loh ya. Jadi gimana cara kalian untuk menjual itu? Jadi biar stok yang hampir rusak bisa terjual gitu ceritanya. Ya, walaupun kita sedikit membohongi tapi untuk kebaikan. Yang penting begitu tamu makan nggak keracunan nggak masalah. Ya, tamu makan, wih enak. Padahal udah sebulan yang lalu bikin tapi diprosen, kayak gitu. Itu biasa terjadi. Ya, itu biasa terjadi di dunia pariwisata. Cuma ya kayak gitulah ya. Terus setelah presentasikan menu, ya, kita tinggalin tamunya, karena tamunya kan otomatis masih berpikir apa dek beli ya sama pacarnya, mau ini kayak gitu ya. Jadi konsultasi dia sama pacar, sama sahabat, oh aku ini loh ini, nah, pokoknya tinggalin ya. Terus apa yang kalian lakukan pada waktu ninggalin? Serving bread and butter. Serving bread butter itu dari sebelah kiri, karena tempatnya di sebelah kiri bread and butter. Oke. Serving bread and butter. Setelah itu baru taking order. Ya, are you ready to order? Ya, yes. Bla 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 itu tamunya ya. Ntar di akhir Pak akan putarkan sedikit video yang dibuat sama Bu Gustinya tentang bagaimana cara taking order. Ya, mudah-mudahan bisa di sini ntar ya. Terus, nah ini kan. Ini ada contoh tentang sticknya. How do you want to stick to be cooked? Jadi kalau dia ada stick, ya kecuali ayam ya, kecuali chicken stick. Kalau misalnya beef stick, tuna stick, lamb, semuanya itu dia punya apa namanya? Dia punya apa namanya? Tingkat kematangan yang berbeda-beda ya. Kalau ayam harus matang ya, nggak mungkin tamu saya mau ayam medium rare, nggak ada, karena ayam harus matang. Poultry itu harus matang, kalau nggak, karena poultry itu banyak ada apa namanya virus-virus. Kalau misalnya dia tidak matang, virus nggak mati. Tapi kalau daging tergantung. Kalau memang ada virusnya, ya, tapi kebanyakan sih jarang daging itu ada. Makanya daging kebanyakan pasti ada tingkat kematangannya. Kalau misalnya ayam nggak usah ditanyain, tapi kalau yang lainnya tentang steak tanyain kematangannya. Ya. Setelah itu, setelah taking order, ingat selalu untuk merepeat order. Ulangi kembali, karena itu akan meminimalisasi kesalahan, ya, salah dengar, salah tulis. Karena mungkin aja kita dengarnya A, nulisnya B, karena tidak connect antara otak dan tangan. Mungkin sedang hilang otaknya atau dipinjam kemana, kan nggak connect. Ya, tidak semua orang pas waktu kerja itu pikirannya fokus karena banyak hal. Oke. Repeat, jadi diulangi bla 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 bla. Terus setelah diulangi kita proses. Oke, sebelum kita proses, pada waktu taking order, setelah kita repeat, ya kita udah tahu tamu pesan kayak apa aja. Nah, seperti yang Pak omongin tadi, setelah tamunya pesan, ternyata peralatan yang ada di sebelah masih
Nggak ada orangnya. Di sanalah waktu kalian untuk adjusting. Ya, kalau apa yang kalian setting tidak sesuai dengan apa yang kamu setting, adjusting. Ya, diganti peralatannya. Oke? Terus kalau makanannya sudah sesuai dengan apa yang kalian setting, adjusting peralatan yang di sebelah. Karena kalian ntar pada waktu UKK akan nyeting 2. Ya, di sanalah waktunya adjusting. Jadi kalian tinggal ambil itu peralatannya. Oke? Nah, setelah itu baru kalian serving appetizer. Ya. Ingat selalu dari sebelah kanan. Semuanya sekarang dari sebelah kanan. Ya, dari serving sama clear up. Oke? Selalu bilang thank you for waiting. Oke, karena dia menunggu. Oke, terus clear up juga dari sebelah kanan. Biasakan menanyakan bagaimana masakannya biar kelihatan lebih akrab, lebih rungu ceritanya kalau ulang balik. Ya, jek sing takono makanannya kadang jahan sen makanan biar nggak kayak begitu di pikiran kamu. Jadi kalau kita selalu nanyain how was your appetizer, your calamari ring, your apa yang dia makan itu kalian kelihatannya rungu. Karena kita menservis tamu. Kalau memang nggak enak makanan, tamu pasti bilang nggak enak. Kalau memang enak, tamu pasti bilang enak. Kecuali tamu yang agak heng-hengan dikit. Nggak, yang enak dibilang nggak enak. Ya, ada aja biasanya. Ada beberapa persen tamu yang kayak gitu. Mau makan gratis, semua yang enak dibilang nggak enak. Tapi habis gitu loh ya. Jadi kayak gitu. Ya, habis itu sup. Sup juga kayak gitu. Ya, jadi kita serving sup dari sebelah kanan. Dan ingat, ntar pada waktu pemantapan, karena mungkin waktu kelas 1 sudah. Ntar kalian pada waktu bawa sup, akan ada 3 jenis Chineseware yang akan kalian bawa. Ya, yang pertama itu bowl soup, saucer, sama dessert knife. Oke? Jadi bowl soup, diisi saucer, di bawahnya ada dessert knife-nya. Jadi akan bertingkat 3 dia jadi. Oke, semuanya udah Pak siapin. Ntar pas UKK pemantapan kita mantapkan lagi. Namanya juga pemantapan biar mantap pada waktu ujian. Oke. Terus clear up biasa itu masih dari sebelah kanan juga. Terus serving main course juga kayak gitu. Ya. Dari sebelah kanan, clear up juga kayak begitu, sama ya nggak ada perubahan. Nah setelah itu, setelah main course berarti tamu udah selesai makan, ya namanya juga makanan utama berarti itu yang utamanya, ya setelah itu yang kalian lakukan apa? Clear up B&B plate, clear up dulu, ya jangan langsung dipakai cramming down, clear up dulu, bawa dulu, habis itu apakah B&B yang kalian pergunakan clear up itu yang akan dipakai untuk cramming down boleh atau ngambil peralatan baru lagi untuk cramming down. Ya. Setelah itu kalian lakukan cramming down. Setelah di clear up, cramming down. Cramming down itu dia membersihkan meja. Ya. Di samping kalian akan menurunkan peralatan atau cutleries di set yang kalian setting di awal di atas. Bukan di atas, di depan. Ya. Itu cramming down fungsinya. Satu bersihin. Ya. Jadi membersihkannya itu dari sebelah kiri. Ya, dari sebelah kiri. Kenapa dari sebelah kiri? Karena garpu dia ada di bawah. Dan garpu itu ditaruh di kiri. Nah, poinnya kayak gitu ya. Kan boleh Pak dari sebelah kanan? Boleh seperti yang tadi. Kalau ada jurang sebelah kiri pakai di sebelah kanan biar nggak membahayakan. Boleh. Cuma dia akan ribet. Kenapa? Kalau sendoknya yang di atas kalian turunkan terlebih dahulu, maka dia akan kena water goblet di sebelah kanan. Tapi kalau dari sebelah kiri kalian turunkan, dia sudah bebas peralatannya. Jadi tinggal turun. Terus ke kanan karena ada water goblet, forknya di sini seandainya ada forknya udah hilang kan otomatis lebih gampang nariknya kayak gitu. Ya.
Itu pada waktu cramming down. Oke, habis itu dessert biasa dari sebelah kanan. Clear up, selalu tanyain how was your dessert, how was your, kalau udah selesai sih how was your dinner, apakah lunch. Oh ya, untuk ntar kasusnya, case-nya di sini kita lunch, makan siang ya. Oke, setelah selesai giving bill. Ya, pada waktu giving bill jangan sekali-sekali kalian memberikan bill secara langsung atau nanyain bill. Ya, are you ready for your bill? Jangan. Ya, karena itu sama saja mengusir tamu, nggak sopan ceritanya ya. Biarkan tamu memanggil kita. Excuse me, ya, baru datang. Ya, setelah tamu kalian dipanggil datang baru tanyain ya, tanyain dulu bagaimana dia makanannya, how was your breakfast, lunch, dinner, kayak gitu ya. Ada yang bisa dibantu, oh ya saya mau bill, wait a moment, kalian tinggal ambil ya. Tapi kalau nggak dipanggil-panggil juga, kalian basa-basi ke sana ya, basa-basi nanyain gini ya. Jadi kayak yang di gini ini basa-basi ceritanya. Excuse me sir, madam, how was your, itu kita basa-basi dulu ya, biar tamunya ngeh, karena belum tentu setelah dessert tamu bakal pulang, belum tentu. Mungkin masih ngerokok atau masih minum ya, apalagi dinner dia pasti nambah lagi kayak gitu ya. Setelah itu pada waktu pembayaran ada dua cara ya, pakai cash sama kredit. Kalau tamunya pakai cash, ya kalian bawa apa namanya billnya ke tamu. Oh, tamu bayar pakai cash, won't pay by cash, dikasih duit ya. Atau mungkin kalian jelasin berapa dia bayar, dikasih duit. Wait a moment please, I will be back with your bill balance. Kita balancekan billnya, ambil, kamu bawa ke kasir, dicap sama kasir, dikasih kembalian ya, kasih tamu kembalian. Oke, terus kalau misalnya pakai card, kalian perlu minta cardnya tamu. Habis itu kalian gesek, ntar tamu masukin ID-nya, ID passwordnya dia, terus datang receipt-nya. Receipt itu tanda bukti pembayaran yang kalian tanda tangani, yang tamu tanda tangani itu ya, tanda buktinya pembayarannya. Oke, tapi ntar di bill-nya dia akan ada bill yang tamu yang nginep di hotel gitu ya, jadi ada guest name, jadi tanda tangan, itu boleh juga. Oke, nah, itu udah beres dah. Habis itu kok angkat tangan. Habis itu pulang dah, beres dah itu. Jadi itu yang akan kalian lakukan. Jadi mungkin ini waktunya sedikit gini, Pak coba dulu ya, cari gininya dulu, apa namanya, bisa nggak ya? Nah, empty dia. Foldernya mana nih? Ya, di mana ditaruh ini ya? Sama ibunya. Seharusnya di sini, nggak ada dia ya. Oke, mungkin kalian kurang beruntung mungkin ya. Seharusnya di sini videonya, itu nggak ada ya. Ntar dulu, Pak liatin. Nggak ada dah. Oke, fix nggak ada di sini. Padahal udah tak gini.
seharusnya di sana. Oke. Jadi kalau untuk lebih jelasnya, karena video dari sekolah kalau seandainya belum ada, mungkin kalian bisa kunjungi, kalau nggak salah Pak pernah upload di YouTube tentang sequence of service, ya, tapi itu udah lama banget. Jadi kalau mau kunjungi channelnya Mayun Narakrishna, itu channelnya Pak itu, tapi nama anaknya ya, kunjungi itu, kalian cari-carilah di sana videonya tentang pelayanan di restoran. Di sana sudah ada, karena baru kemarin Pak tanyain di sekolah kayaknya belum sempat diupload, ya. Udah mungkin pas UKK diupload, jadi belum sempat diupload. Kalau misalnya ragu, coba lihat di channel Pak Mayun Narakrishna, sedikit promosi sih. Jangan lupa subscribe juga. Oke. Pak rasa segitu aja dulu ya. Pak cari-cari ternyata nggak ada videonya, nggak ketemu. Jadi, oh udah sini. Sorry. Ini udah waktunya. Ada dia, bisa kebuka nggak ini? Oke, silakan. Udah lihat kan videonya? Coba dong. Ada video nggak? Nggak ada ya? Tunggu sebentar. Oke, ini dia. Ada? Oke. Adalah Captain Order dan juga silakan. Seiring berkembangnya teknologi, banyak restoran yang sudah menerapkan sistem POS atau Point of Sales, di mana proses taking order sudah menggunakan sistem. Namun, dalam video pembelajaran kali ini, saya akan berbagi informasi bagaimana cara mengisi Captain Order secara manual. Ada dua cara dalam mengisi Captain Order. Yang pertama adalah duplicate checking system, di mana Captain Ordernya memiliki 2 rangkap, dan juga triple K checking system, di mana Captain Ordernya memiliki 3 rangkap. Di sini saya menggunakan Ratnawarta Bar and Restoran Captain Order, di mana memiliki triple K checking system, yaitu yang berwarna putih ini akan dikirim ke kitchen, kemudian yang berwarna merah akan dikirim ke kasir, dan juga yang berwarna kuning akan disimpan oleh waiter dan waitress yang digunakan untuk menyiapkan peralatan makanan dan minuman. Nah, berikut adalah cara mengisi Captain Order. Nah, ini adalah contoh dari Ratnawarta Bar dan Restoran Captain Order. Jadi sebelum kita mengisi Captain Order ini, yang harus diketahui adalah variabelnya ya. Jadi yang pertama di sini ada date, yaitu tanggal kapan taking order. Kemudian di sini ada waiter, nama waiternya yang taking order. Kemudian cover di sini adalah jumlah tamu yang sedang makan di meja itu. Kemudian time di sini adalah waktu kapan taking order. Kemudian table di sini adalah nomor meja atau table number. Kemudian di bawahnya di sini ada nomor, kemudian ada description dan juga KTY. KTY ini adalah quantity, yaitu jumlah daripada makanan yang dipesan. Kemudian description ini adalah nama makanan yang dipesan, dan juga number di sini adalah nomor urutnya, nomor 1, 2, 3 dan seterusnya.
Oke, kita langsung aja akan mengisi. Yang pertama kita isi yaitu date-nya, tanggal hari ini ya. Kita pakai tanggal 22 Januari 2021. Kemudian waiternya itu adalah saya sendiri yaitu Ari. Covernya ada 3 orang yang ada di meja saya. Kemudian time-nya itu ada jam 12 siang, karena ini waktu makan siang atau lunch. Kemudian table number-nya adalah 201. Oke, jadi yang pertama kita akan langsung mengambil pesanan untuk first course atau appetizer-nya terlebih dahulu. Tamunya telah memesan green salad. Kemudian tamu yang punya green salad ini duduk di seating 1, kemudian kuantitinya adalah 1. Kemudian nomor 2, tamunya telah memesan spring roll. Kemudian tamu yang punya spring rolls ini duduk di seating 2 dan juga duduk di seating 3. Nah, jadi yang tanda kurung ini adalah seating number atau nomor duduk tamu. Kenapa kita isi seating number? Agar kita mengetahui siapa yang punya makanan ini. Seperti itu. Kemudian spring rolls ini kuantitinya 2. Selanjutnya kita akan taking order untuk sup ya. Sebelum kita taking order untuk sup, kita isi jeda seperti ini terlebih dahulu. Kenapa diisi jeda? Agar makanannya tidak out atau tidak disajikan barengan, tidak out together ya istilahnya. Jadi biar makanannya out satu per satu atau one by one. Jadi first course-nya dulu, kemudian baru second course-nya, dan seterusnya. Jadi harus diisi jeda. Oke, jadi yang pertama tamunya, ketiga tamu ini telah memesan sweet corn soup. Sweet corn soup. Ya, jadi tamu yang punya sweet corn soup ini duduk di seating 1, 2, dan 3. Sehingga kuantitinya di sini adalah 3. Selanjutnya kita akan taking order untuk main course. Sama juga ya, harus diisi jeda di sini. Kemudian yang pertama tamunya telah memesan grill chicken. Tamu yang punya grill chicken duduk di seating 2. Kemudian kuantitinya adalah 1. Selanjutnya, tamunya telah memesan beef steak dengan tingkat kematangan medium rare. Kemudian tamu yang punya beef steak ini duduk di seating 1 dan juga duduk di seating 3. Kuantitinya adalah 2. Dan terakhir, kita kasih jeda juga. Tamunya, kita akan taking order untuk dessert. Tamunya telah memesan puding tofu. Puding tofu ya. Kemudian tamu yang punya puding tofu ini duduk di seating 3. Dan kuantitinya adalah 1. Kemudian tamunya juga memesan vanilla ice cream. Tamu yang punya duduk di seating 1 dan di seating 2. Kuantitinya adalah 2. Nah, jadi seperti itu cara mengambil pesanan untuk makanan ya, untuk makanannya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa Ratna Warta Bar dan Restoran ini mempunyai tripartite checking system di mana captain ordernya memiliki 3 rangkap. Jadi nanti yang warna putih ini akan dikirim ke kitchen, kemudian yang warna merah nanti akan dikirim ke kasir, kemudian yang warna kuning itu akan disimpan oleh waiter dan waitress yang mana nanti digunakan untuk mempersiapkan peralatan makanan dan minuman. Contohnya seperti ini. Oke. Jadi itu sedikit contoh tentang cara taking order. Jadi mudah-mudahan bisa ketangkep lewat
HP atau ya Pak khawatir sih di HP. Mudah-mudahan ketangkep. Ntar kita pemantapan, kita akan omongin itu lagi. Oke? Jadi untuk hari ini untuk hari ini Pak rasa kita cukupkan sampai di sini dulu. Jadi kalau mau bertanya seperti yang Pak bilang, kalau conversation-nya ada yang perlu tinggal WA Pak. Oke, untuk sekarang Pak cukup dari sini. Ingat jaga kesehatan, ntar kalian akan ada pemantapan. Biasanya sih nyambung ke UKK biar semuanya fit, semuanya bisa menjalaninya dengan walaupun nggak sempurna karena situasi, tapi setidaknya kita sudah berusaha. Oke, segitu aja dulu dari Pak. Kita akan ketemu di pemantapan. Untuk mengakhiri Pak akhiri dengan Prama Santi. Om Santi Santi.